Baik, teman-teman, selamat datang di video panduan modul 6 part 2. Kita bakal coba bagaimana sih cara bikin ARC-nya tapi langsung aja di LP gitu. Kalau kalau tadinya kita udah jelasin secara konseptual, kita sekarang di LP. Nah, teman-teman bisa buka visual teman-teman. Ini tuh jumlahnya disesuaikan dengan berapa banyak departemen yang kalian punya. Misalnya ternyata usulan kalian itu bukan hanya toilet, parkir dan apa gitu, misalnya fasilitasnya ada tambahan lebih banyak misalnya, berarti kan si jumlah jumlah departemennya bakal lebih banyak daripada yang saya miliki sekarang. Jadi misalnya kalau teman-teman pengen tambah nih, misalnya teman-teman pengen tambah sekitar 4 tabel gitu, jadi di sini teman-teman tinggal Ctrl C, Ctrl V, terus dikebawahin. Nah, ini disesuaikan aja. Nah, kalau misalnya ternyata si ininya masih belum tepat, silahkan diatur-atur lagi posisinya, ditambah atau dikurang gitu. Terus misalnya kalau teman-teman butuh kan ini juga perlu ada pertemuan ya, dari awal sampai akhir itu perlu ada pertemuan. Jadi nanti teman-teman tinggal di copy paste aja, misalnya di bagian ininya saya, mohon maaf. Nah, gini gini gini, nanti teman-teman bisa dirapihin versi teman-teman sendiri. Oke, karena nanti videonya terlalu panjang buat hal itu, tapi semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Kita hapus kembali. Yang selanjutnya tadi udah dikasih tahu juga untuk cara mengisi tabel yang di sini di video sebelumnya. Diambilnya dari yang Excel yang ini guys. Yang kalian isi di sini nih. Kan ada kantor, gudang bahan baku, produksi dan fasilitas. Silahkan teman-teman isi dulu terlebih dahulu di sana. Sementara aku di ini dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sesuai dengan yang ada di Excel. Kemudian nanti teman-teman menggambarkan atau menuliskan kode kedekatan di sini, dan di bawahnya itu alasannya gitu. Oke, sebagai contoh, misalnya aku pengen ruangan owner dan ruangan sekretaris. Mungkin kalau ruangan owner dan ruangan sekretaris itu misalkan di sini ruangan owner itu menggunakan catatan yang sama dengan ruangan sekretaris misalkan, atau mungkin dia kalau misalnya kita lihat nih, memakai ruangan yang sama misalkan, atau mungkin dia saling membutuhkan, atau mungkin dari segi komunikasi kan antara owner dan sekretaris itu saling dekat. Misalnya kalian punya alasan lain di sini dan kalian merasa bahwa si owner itu dan sekretarisnya karena harus sering berkomunikasi itu didekatkan dengan derajat kedekatannya adalah mutlak didekatkan. Kodenya A, warnanya merah. Jadi nanti teman-teman silahkan dibuat di sininya kodenya A, terus warnanya merah. Nah, di sini di bawahnya, di ruangan owner dan sekretaris ini di bawahnya itu adalah tabel alasannya. Tadi ada berapa aja alasannya? Oh, misalkan di mana ya alasannya? Sorry. Misalkan alasannya itu menggunakan catatan yang sama. Yaudah, berarti di sini teman-teman tulisnya
satu misalnya. Nah gitu. Berikutnya pun sama gitu, misalnya teman-teman pengen nyari si ruangan owner dan ruangan parkir. Ini kan kalau ditarik garis lurus tuh nanti bakal bertemunya tuh di sini nih, di tabel 8 dan 1. Yaudah misalnya ruangan owner dan parkir teman-teman misalnya dirasa cukup biasa, yaudah nanti di sini teman-teman tinggal tambahin, kalau biasa itu teh kalau nggak salah di sini ya, tidak penting atau cukup biasa itu warna biru, itu lambangnya O. Nah di sini teman-teman O, warnanya biru. Oke. Dan seterusnya di bawahnya tuliskan alasannya kenapa gitu. Nah kita lanjut ya teman-teman. Nanti teman-teman isi bagian semuanya seperti yang telah dicontohkan. Ini buat yang hasil yang udah jadinya ya. Nanti teman-teman sebenarnya bisa aja teman-teman membatasi agar lebih mudah ya. Ini bakal ada rulesnya. Ini bisa teman-teman ikuti atau tidak. Di sini nih. Nih kalau bisa teman-teman lihat, proporsi A mutlak didekatkan dan yang X itu tidak lebih dari 5%, E sekitar 10% sampai yang I sekitar 15% dan yang O itu 20% dan U tidak lebih dari 50%. Ini lebih sifatnya untuk memudahkan aja gitu. Sebenarnya teman-teman bebas terlepas dari itu, bebas, tapi agar teman-teman bisa lebih mudah sebenarnya ini teman-teman harus buat kayak gini. For example nih, buat contoh. Misalkan kenapa yang bagian U itu tidak penting atau unimportant dalam bahasa Inggrisnya. U itu tidak, kenapa bisa lebih dari 50%? Karena kan kalau misalnya kita bikin diagram gitu ya. Contoh nih. Kita bikin diagram kayak gini. Misalkan untuk yang sangat mutlak didekatkan itu dia perlu di sekitarnya gitu, perlu di sekitarnya. Ini 5% itu yang deket banget kan nggak terlalu banyak ya, tapi nanti kalau yang 50% dia tuh bisa aja kayak boleh tuh naruhnya di mana aja gitu, jadi kayak lebih mudah bakal lebih banyak sesuatu yang tidak harus dekat dari yang ini. Sedangkan elemen-elemen yang harus dekat di sini atau departemen yang dekat dari sini tuh terbatas gitu. Makanya emang si yang mutlak didekatkan dan yang X tuh rada tidak banyak gitu di sekitarnya. Makanya si Francis ini dia ngasih usulan ya kayak gini, 5%. Yang E, yang I juga berapa, yang ordinary itu sekitar 20%, unimportant itu 50%, karena itu alasannya seperti itu gitu. Nah, oke. Karena nanti di sini teman-teman udah beres, silahkan kerjakan sesuai dengan yang teman-teman tahu. Nanti kita lanjut ke yang bagian ARD. Mana ya?